warahmatullahi wabarakatuh. Di semester yang kedua ini, sebagaimana yang Utuna ingatkan, waktu di semester 1 kita masih ada pembahasan mengenai gerak melingkar yang belum selesai. Oleh karena itu, untuk materi perdana di semester 2 ini, Ustazah masih melanjutkan tentang gerak melingkar. Kalau di modul yang pertama, nah jadi dibuka lagi tuh modul tentang gerak melingkarnya. Di situ ada besaran-besarannya seperti periode dan frekuensi. Nah, diingat lagi. Kemudian perpindahan sudut dan perpindahan linier, dan juga kecepatan sudut nih omega kan 2VF atau 2V per T, dan hubungan antara V atau kecepatan linier dengan omega tadi atau kecepatan sudut. V sama dengan omega kali R. Nah, V sama dengan omega kali R inilah yang akan menjadi dominan pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Ingat ya, rumus omega itu apa dan hubungannya dengan V itu apa dalam rumusannya. Terus cara mengkonversi dari RPM ke radian per sekon. Ya, ingat kali 2V per 60, yang mana RPM ini kan satuan dari omega. Dan sementara satuan internasionalnya adalah radian per sekon, jadi harus diganti atau harus dikonversi. Caranya dengan kali 2V per 60. Nah, selain itu juga ada percepatan sudut, percepatan tangensial nih rumusannya yang paling diingat ya. Ada lagi percepatan sentripetal V kuadrat per R atau omega kuadrat kali R, dan juga gaya sentripetal M kali A. A-nya kan AS, jadi bisa diganti menjadi V kuadrat per R AS-nya atau omega kuadrat kali R AS-nya. Nah, ini adalah review mengenai modul pertama pada bagian gerak melingkar. Nah, sekarang kita akan membahas modul gerak melingkar bagian yang kedua mengenai aplikasi gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Makanya yang saya harapkan apa yang sudah kita pelajari di modul pertama ini bisa Antuna lihat kembali, diingat kembali apa aja rumusannya, terutama bagian-bagian yang penting yang Ustazah sampaikan tadi. Kasus-kasus gerak melingkar atau aplikasi dari gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya ini ada beberapa pembahasan, tapi yang sudah pilih yang paling esensial untuk kasus gerak melingkar ini, yaitu pada hubungan roda-roda. Jadi ada peran dari gerak melingkar dalam hubungan roda-roda. Nah, hubungan antar roda yang dimaksud di sini itu ada 3 jenis yang mesti Antuna ketahui. Yang pertama, roda-roda yang sepusat, yang dihubungkan dengan sepusat. Yang kedua, roda-roda yang saling bersinggungan. Nah, seperti ini gambarnya. Yang ketiga, roda-roda yang dihubungkan dengan tali atau rantai. Nah, kebayang sepeda langsung nih kan, kalau kayak gini, kendaraan bermotor juga ada. Nah, itu adalah pembahasan mengenai hubungan roda-roda yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi ingat tadi ya, rumus induknya untuk mengetahui atau memahami hubungan roda-roda ini adalah rumus V sama dengan omega kali R, yang mana V adalah kecepatan linier satuannya meter per sekon, sementara omega adalah kecepatan sudut yang satuannya radian per sekon. Jadi itu yang mesti diingat. Yang R adalah jari-jari, satuannya meter untuk SI-nya. Rumusnya V sama dengan omega kali R. Kita lihat yang pertama, hubungan roda-roda yang sepusat. Dari gambar terlihat bahwa ada roda yang berwarna penhijau toska sama abu-abu, itu pusatnya sama. Istilahnya kayak titik tengahnya, titik pusatnya itu sama. Nah, untuk roda-roda yang hubungannya seperti ini atau roda-roda yang sepusat ini, berlaku prinsip bahwa kecepatan sudut kedua roda sama. Atau omega A sama dengan omega B. Kita tuliskan. Nah, dari rumus V sama dengan omega kali R tadi, cara menghitung omega kan V per R. Maka omega ini dapat dijabarkan menjadi VA per RA sama dengan VB per RB. Jadi diingat ya, untuk yang sepusat omeganya sama. Terus dijabarkan menjadi ini. Yang mana VA adalah kecepatan linier roda A. Roda A-nya bebas aja, mau yang di dalam, mau yang di luar, itu bebas aja. Nah,
Kalau diperhatikan lagi, di roda-roda ini kan ada beberapa gigi-giginya nih, yang kayak gini nih. Yang tepi-tepiannya ada berapa. Nah, ini gitu kan. Nah, jadi rumus yang VA per RA ini dapat kita ganti menjadi NA. N ini menyatakan berapa jumlah giginya. Jumlah gigi-giginya ini ada berapa. Nah, kayak gitu ya. Ini berlaku untuk roda yang sepusat. Kalau roda yang saling bersinggungan, itu prinsipnya V-nya yang sama. VA sama dengan VB, artinya kecepatan linier roda A sama dengan kecepatan linier roda B. Terus kalau V ini dijabarkan kan omega kali R. Kalau dia VA maka menjadi omega A kali RA. Kalau dia VB menjadi omega B kali RB. Terus kalau kita kaitkan sama jumlah giginya, maka R ini bisa diganti jadi N kan? Maka rumusnya menjadi omega A kali NA sama dengan omega B kali NB. Nah, yang terakhir, hubungan roda yang dihubungkan dengan tali atau rantai. Ternyata prinsipnya sama kayak yang bersinggungan tadi, yaitu VA sama dengan VB. VA-nya omega A kali RA, VB-nya omega B kali RB, atau omega A kali NA sama dengan omega B kali NB. Nah, itu adalah 3 hubungan roda-roda yang mesti Antuna ingat. Ingat kan? Yang pertama, hubungannya pusat, yang kedua saling bersinggungan, yang ketiga dihubungkan dengan tali atau rantai. Nah, untuk roda yang sepusat itu kecepatan sudutnya sama, atau prinsipnya omega A sama dengan omega B. Dijabarkan lagi menjadi VA per RA sama dengan VB per RB, atau VA per NA sama dengan VB per NB. Sementara yang bersinggungan dan dihubungkan dengan tali prinsipnya sama, kecepatan linearnya yang sama, yaitu VA sama dengan VB, omega A kali RA sama dengan omega B kali RB, atau omega A kali NA sama dengan omega B kali NB. Nah, itulah penjabaran dari kasus hubungan roda-roda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya Ustazah akan menjelaskan beberapa contoh soalnya. Jadi disimak dengan baik pembahasannya dan diingat kembali persamaan yang Ustazah bilang barusannya yang berlaku pada hubungan roda-roda. Contoh soal yang pertama, perhatikan hubungan roda-roda berikut ini. Nah, dari soal diketahui ada 3 buah roda kan? Roda A, roda B, dan roda C. Jari-jari untuk roda A 25 cm, yang roda B 15 dan C 40. Dan diketahui roda C berputar dengan kecepatan 60 putaran per menit. Nah, kalau ada satuan kecepatan yang seperti ini, putaran per menit, ini kan kepanjangan putaran per menit ini kan sama artinya dengan RPM kan, rotation per menit. Nah, jadi kalau ada satuan kecepatan yang RPM berarti itu menandakan kecepatan sudut. Nah, kalau kecepatan sudut satuannya adalah omega. Berarti dari soal diketahui RA, RB, dan RC kan. Selain jari-jari ada lagi tambahannya, yaitu si omega C yang nilainya 60 putaran per menit. Yang jadi pertanyaan adalah berapa besar kecepatan sudut roda A? Berarti menanyakan omega A. Nah, langkah penyelesaiannya, lihatlah dari soal selain data jari-jari. Ada data ini kan, kecepatan sudut kan. Nah, kecepatan sudut roda mana yang diketahui? Yaitu kecepatan sudut roda C. Kita lihatlah tuh, yang mana roda C? Ini dia kan, ini dia roda C. Perhatikan lagi gambarnya. Roda C ini berhubungan dengan siapa dia? Berhubungan dengan roda B. Ya kan, jadi roda C nggak ada hubungannya sama A. Oleh karena itu kita lihat roda C ini dia berhubungan sama siapa? Terlihat bahwa dia berhubungan dengan roda B, dengan jenis hubungannya apa? Dihubungkan dengan tali. Jadi dalam penyelesaiannya kita kerjakan dulu dia tuh per 2 roda, sesuai konsep yang kayak gini nih kan, per 2 roda. Nah, karena diketahui di sini si C dulu kan omeganya, kita lihatlah hubungannya sama B. Berarti kita selesaikan hubungan dari roda C dan roda B. Apa hubungannya roda C dan roda B nih? Roda C dan roda B dia dihubungkan dengan tali atau rantai, sehingga konsepnya apa? Sehingga konsepnya V-nya sama, ya kan, kecepatan linearnya sama. Oleh karena itu kita tulis
ini tadi dia dihubungkan dengan tali kan, dihubungkan dengan tali atau rantai, maka konsepnya V-nya sama, berarti VC sama dengan VB. Ini kan sesuai konsep tadi. Terus kita jabarkanlah, VC menjadi omega C kali RC sama dengan omega B kali RB, gini kan. Nah, di soal kan tadi diketahui bahwa si omega C katanya kan, omega C dia nilainya 60 rpm, gini katanya kan. Nah, dalam menggunakan rumus ini nggak apa-apa kalau satuannya nggak kita ganti dulu ke SI, jadi boleh kita pakai dalam bentuk rpm. Begitu juga sama jari-jarinya, jari-jarinya nggak apa-apa kalau masih dalam senti atau selain meter untuk rumus ini. Jadi nggak apa-apa nggak digunakan SI-nya, yang penting satuannya untuk ruas kiri dan ruas kanan tuh harus sama. Nah, sekarang kan diketahui omega C-nya 60, kemudian RC-nya lihat di soal lagi 40 cm, ya nggak apa-apa 40. Nah, omega B kita nggak tahu, RB-nya 15. Nah, jadi yang harus sama tuh kayak gini, R sama R-nya kiri kanan harus sama, karena ini senti, ini pun harus senti. Udah, nanti kita ada yang bisa dikecilkan nggak? 15 sama 60 bisa deh kayaknya nih, 4 ya, coret aja. Nah, 4 kayak gini, dapatlah omega B nya 160 kan. Tadi kan si omega C ini satuannya rpm kan, maka si omega B ini pun satuannya adalah rpm. Udah selesai? Belum, karena yang menjadi pertanyaan adalah berapa besar omega A. Nah, kembalikan ke soal tadi lagi. Nih, omega A yang ditanyakan, terlihat dari gambar bahwa omega A itu berhubungan sama omega B kan, sama roda B kan, antara A dan B dia saling bersinggungan, maka konsepnya juga sama kan, V-nya sama, berarti VA dan VB. Berarti udah selesai kita menyelesaikan ini, hubungan antara C sama B, B sama A lagi. Selesai yang pertama nih kan, C sama B, habis itu hubungan B sama A lagi bersinggungan. Konsepnya juga masih sama kan, VB sama dengan VA. Dijabarkan menjadi omega B kali RB, ini omega A kali RA. Ini tanyakan omega A tadi ya, omega B berapa? Udah ini kan 160. RB-nya 15. Omega A itu yang ditanyakan, RA-nya 25. Bisa nih disederhanain ya. Bagi 15 bagi 5 dapat 3, bagi 5 dapat 5. Terus 5 sama 160 bisa nih kan, bagi 5 dapat 1, bagi 5 dapat 32. Maka omega A sama dengan berapa nih? 96 rpm, ya kan? Sementara di option dia minta radian per sekon, berarti harus kita ganti. Cara ganti rpm ke radian per sekon gimana tadi? Kali 2V per 60. Ini kan mau kita kecilkan ya, bagi-bagi berapa nih? Bagi 6 ya, bagi 6 dapat 10, bagi 6 1 kali 6 6, 3, 6, 16. Oke, habis itu mana lagi? Bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 5. Maka omega A sama dengan 16V per 5. Ini kan radian per sekon. Ada nggak di optionnya? Oh, dia minta koma. 16 per 5. 16 per 5 itu sama dengan berapa? 3,2, ya kan? Berarti jawabannya yang C. Kalau ini ada 4 buah roda. Ini roda A, roda B, roda C, dan roda D. Diketahui jari-jarinya semua ya. Jari-jari roda A 30, roda B ini kayaknya, roda B 40, roda C 25, roda D 50. Berarti jari-jarinya lengkap semua kan? Roda B berputar dengan kecepatan angular. Nah, kecepatan angular ini sama dengan kecepatan sudut. Berarti ini adalah omega. Kalau dilihat dari satuannya juga kan radian per sekon. Berapa kecepatan sudut atau kecepatan angular roda D? Berarti omega D yang
ditanyakan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, lihatlah data yang diketahui selain dari jari-jari. Ternyata ada nih omega untuk roda B. Maka kita berangkat dari roda B dulu dalam penyelesaiannya. Kalau dilihat nih, roda B berhubungan dengan siapa? Nih, yang B yang di luar ini berhubungan sama roda A yang sepusat. Berarti penyelesaiannya B dan A dulu. Nah, habis itu A ini berhubungan sama C kan? Dihubungkan dengan tali. Yang kedua berarti A sama C lagi. Terus baru C ini berhubungan sama D dengan konsep saling bersinggungan. Nah, dengan jalan seperti itulah kita bisa mengetahui berapa kecepatan angular roda D. Jadi dilihat dari roda-roda mana yang bersinggungan. Nanti kita mulai dari B dulu. Yang pertama kita mulai dari yang diketahui kan ini kan. Oh, ada yang ketinggalan sudah nulisnya. Roda B bukan yang ditanyakan tapi yang diketahui ya, dengan nilai 50 radian per sekon. Nah, yang ditanyakan barulah omega D. Nah, karena diketahui roda B dulu kan, lihat dari gambar roda B berhubungan dengan roda A yang dia seporos atau sepusat. Konsepnya kan omega B sama dengan omega A. Omega B sama dengan omega A. Karena dibilang omega B nya 50, maka otomatis omega A nya juga 50 radian per sekon. Nah, lihat lagi dari gambar yang roda A. Ini roda A yang di dalam kan berhubungan sama roda C dia dulu, dihubungkan dengan tali. Berarti yang kedua kita harus melihat hubungan antara roda A dan roda C. Berarti VA sama dengan VC, gitu kan. Terus kalau kita lihat data yang diketahui, yang si A ini diketahui omeganya kan, sementara di sini masih dalam V. Berarti harus kita buka, kita jabarkan rumusnya menjadi omega A kali RA, sebelahnya menjadi omega C kali RC. Gitu. Barulah kita masukin nih kan nilai omega A nya 50 nih. Masukin 50. RA nya tadi berapa? 30. Omega C nggak tahu, RC nya 25. Coret 2. Maka omega C nya 60 radian per sekon. Udah sampai belum? Pertanyaannya ke D. Belum kan? Nanti kita lihat gambarnya lagi. Nah, C sama D dia bersinggungan. Berarti harus kita selesaikan C sama D. Nah, roda C dan roda D dia bersinggungan. Aduh, jelek nih. Bersinggungan. Berarti konsepnya V-nya sama kan? Berarti VC sama dengan VD. Nah, yang ditanyakan tuh kan omega D. Di sini kan belum muncul omeganya kan? Kita buka dia rumusnya. Kalau VC menjadi omega C kali RC. Kalau VD berarti omega D kali RD. Nah, muncullah si omega D ini kan yang ditanyakan. Omega C nya 60, RC nya 25, omega D yang ditanyakan RD 50. Coret-coret nolnya kan, 5 sama 25 5. Berarti omega D sama dengan 6 kali 5 30 radian per sekon. Maka jawabannya yang E. Nah, dari dua soal ini bisa dipahami penyelesaiannya. Lihat datanya dari apa yang diketahui selain jari-jari, dari roda yang diketahui selain dari jari-jarinya itulah kita berangkat menyelesaikan. Yang lainnya melihat dari hubungan-hubungannya. Nah, kalau yang ini ada dua buah roda. Lihat antara roda A dan roda B, dia apa nih sifatnya? Saling bersentuhan atau bersinggungan, ya kan? Diketahui jumlah giginya A 4 kali jumlah giginya B. Nilai kecepatan linier, berarti V ini kan roda A adalah 4 meter per sekon. Berapa kecepatan linier roda B? Nah, diketahui bahwa hubungannya adalah saling bersinggungan. Berarti konsepnya VA di sini aja. Sini aja gimana ya? Sini aja. VA sama dengan
VB karena dia bersinggungan kan. Terus diketahui bahwa jumlah giginya si A, geriginya sama dengan 4 kali jumlah geriginya B. Diketahui V-nya A, liniernya 4 meter per sekon. Berapakah kecepatan linier roda B? Nah, dari data kita ketahui dia bersinggungan, berarti kan VA sama dengan VB. Terus ini lagi kan yang diketahui, tanya ini VB. Kan ya konsepnya kan ini kan. Karena VA-nya 4 meter per sekon, tentu VB-nya juga 4 meter per sekon. Nggak perlu dihitung-hitung lagi, tapi konsep aja. Maka ketemukan jawabannya berarti sama 4 meter per sekon.